terputus tadi. Pertanyaan-pertanyaannya hilang. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan lewat Instagram. Maaf karena tadi 1 jam, dengan sendirinya 1 jam itu berhenti. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi belum sempat saya baca. Jadi kalau ada yang mau tanya, ditulis sekarang. Ya. Jadi tadi itu saya sampaikan, hakim pengadilan negeri itu hanya bisa memutuskan perceraian pada pernikahan suami istri pada 2 hal. Yang pertama, iksarun nafkah. Suami sudah menyatakan tidak mampu memberi nafkah, walaupun nafkahnya orang miskin kepada istrinya. Maka boleh perempuan itu datang ke hakim, dan hakim memberi pilihan, mau sabar apa mau saya pisah. Dia katakan saya sudah nggak kuat, nggak mau sabar. Ya sudah, kalau nggak mau sabar, kalau sabar, nanti kalau dia sudah mampu, semua berapa bulan kamu nggak dinafkahi itu hutang harus dibayar. Tapi kalau kamu nggak sabar, aku lepas pernikahan. Fasakh, bukan talak, fasakh. Yang kedua talak, ila. Ila adalah suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di waktu berapa? 6 bulan atau lebih, atau selamanya. Suami berkata kepada istrinya, demi Tuhan, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selamanya, atau setahun, atau 6 bulan ke atas. Maka hukumnya gimana? Berhak nantinya setelah 6 bulan, berhak istri tersebut datang ke hakim, menyampaikan hal ini. Hakim mengundang, memanggil laki-laki itu, kasih pilihan. Kamu gauli dia, bayar kafaroh, selesai. Atau kalau nggak mau, saya putuskan jatuh talak. Enggak mau, saya tetap tidak akan menggaulinya setahun. Tetap talak, baru pengadilan atau hakim menjatuhkan talak. 2 itu saja. Ya. 2 itu saja. Selain 2 itu tidak berhak hakim menjatuhkan talak. Makanya saya tadi sampaikan apa? Kalau sekarang ini ente nikah sama janda, ente harus pastikan dahulu kepada janda itu, bukan dengan surat. Surat ini belum tentu. Surat ini bisa jadi hakim nantinya yang kesian atau gimana sampai keluarkan kalimat buku talak, buku cerai. Tapi pastikan apa lafaz dan kalimat yang keluar dari mantan suamimu waktu mentalak, di mana, buktinya siapa. Oh sudah talak ini semua, iya. Menjatuhkan kalimat talak, iya, kalimat saya cerai, saya talak, oh ya sudah, baru. Kalau tidak, apabila suami belum mencerai, istri datang ke pengadilan, berkali-kali ke pengadilan, sampai akhirnya pengadilan menjatuhkan talak. Dan suami kadang-kadang dipanggil tidak mau datang ke pengadilan, sudah dianggap nggak datang, langsung diberi keputusan talak. Nah, yang seperti itu menurut hukum pemerintah sudah jatuh talak, tapi hukum syariah belum. Makanya sebaiknya kalau sudah terjadi keretakan di rumah tangga, dia sudah datang ke pengadilan, sudah nggak perlu dipertahankan. Mau apa? Ente mau hidup sama wanita yang dia sudah nggak cinta, yang sudah minta talak, buat apa? Kalau dia sudah ke pengadilan, apalagi nanti pengadilan di negeri kita ini tidak semuanya sesuai dengan syariah, atau tidak sesuai dengan mazhab kita Syafi'i lah, mungkin dia mengambil mazhab lain. Maka nanti dijatuhkan talak. Ketika dijatuhkan talak, suami belum mentalak, dalam kacamata syariat masih istri, dalam kacamata pemerintahan dia adalah bukan istri. Terus nikah, kalau nikah, apakah Anda punya istri mau digauli orang lagi lain? Itu dayus nanti. Ya. Maka itu perlu dihati-hati. Ya. Sekarang saya lihat pertanyaan-pertanyaan. Ini ya apa caranya diperbesar ini?
Apakah suami wajib memberi uang THR kepada istri? Tidak ada nafkah THR, tidak ada. Tapi yang ada sunnah tausi'ul iyal. Sunnah kalau lebaran itu memberi keluasan kepada anak dan istri. Ya, dengan sendirinya seperti THR, baju baru, atau makan enak, itu sunnah. Kemudian, Beb, bagaimana kalau ada suami yang sakit-sakitan, terus ingin menceraikan istrinya karena kasihan terhadap istrinya, dan istrinya menolak karena masih cinta dan ingin bersama dalam suka dan duka? Istimewa. Masya Allah, Allah barik fiik. Ya, wa ikatsir min amthalik. Semoga perempuan-perempuan bisa seperti inti semua. Ya nggak apa-apa kalau mau seperti itu. Habib, suami apa berhak memberikan nafkah pada anak yang di bawah oleh mantan istri dan sampai kapan, Beb? Robib, bukan suami berhak. Apakah suami wajib memberikan nafkah pada anak yang dibawa oleh mantan istri? Tidak, itu kewajibannya mantan suaminya, si istrimu itu. Ya, biar mantan dengan mantan, sama-sama mantan. Beb, apakah sama uang nafkah dengan uang belanja? Ya sama. Maksud beda nafkah, beda belanja. Entek duit bojomu. Kenapa Habib kalau harus berhati-hati menikah sama janda? Nikah sama janda itu tanya dulu, pastikan dahulu perceraian dengan suaminya yang dulu. Sebab kadang-kadang perceraian terjadi hanya dengan surat tanpa ada lafaz talak dari suami. Itu yang maksud saya. Jangan Anda, ini para janda-janda baper dengan kata-kata saya ini. Ya, hati-hati nikah dengan janda ini. Bagaimana jika ayah tidak mampu menafkahi anak gadisnya karena ekonomi beliau sempit, dan apa yang harus anak gadisnya lakukan? Oh, lain. Itu besok. Nafkah anak, nafkah bapak itu besok. Beb, tanggal 24 di Tebu Ireng Jombang. Iya, insya Allah. Belum tahu saya tanggalnya. Ada memang jadwal di Tebu Ireng. Sama di Cikarang, Jakarta. Apakah dapat menggunakan hukum? Apa kemajuan teknologi apa dapat? Tidak bisa. Jadi gini, maksudnya masalah iddah, mengingat bisa ada USG. Iddah itu yang pertama memang adalah bara'atul rahim. Memastikan bahwa rahim itu bebas dari janin, itu yang pertama. Tapi juga ada yang kedua, li tafajuk. Tafajuk itu apa? Iddah itu untuk menunjukkan wanita itu dalam keadaan sedih, ditinggal mati suami, dia di rumah menampakkan kesedihan. Masa pantas hari ini suaminya meninggal, dapat 2 hari dia di mall, lagi di kafe minum, kan nggak pantas dilihat orang. Ya, itu tafajuk. Ada lagi yang ketiga adalah untuk imtithal amr syariah, yakni untuk amrun ta'abudi. Jadi sudah itu perintahnya Quran, ya gitu kita jalani. Beb, tadi pembahasan hati-hati menikah dengan janda terputus. Nah, ini terus nih pertanyaan ini. Hati-hati nikah dengan janda maknanya pastikan dahulu perceraiannya dengan laki-laki yang sebelumnya itu sudah keluar lafaz talak apa belum. Sebab kita ini sekarang ada di negeri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariah, bisa melafatkan atau bisa menjatuhkan talak pemerintah itu walaupun suami belum mengucapkan talak. Nah, itu nggak bisa. B, bagaimana kalau suami tidak mampu lagi untuk menafkahi istri sehingga istri menjadi nusus? Ya, kalau jadi nusus ya malah tidak wajib. Kalau dia nggak nusus, ya itu yang dia berhak untuk mengambil. Suami sedang marah. Masalah talak belum ya. Jangan tanya talak dulu, karena talak nanti masalah talak dengan marah, dengan bercanda semuanya jadi. Itu nanti aja. Kita belum masuk bab talak, kita bab nafkah mesti. Beb, maaf, mau bagaimana kalau ada seorang suami atau istri yang berhutang secara sembunyi-sembunyi? Bagaimana hukumnya? Ya bayarnya sembunyi-sembunyi juga aja.
Ya, untuk apa? Pastikan dahulu utang untuk apa. Ya, semestinya kalau untuk urusan seperti itu jangan ada yang disembunyikan antara suami istri. B. Bagaimana kalau suami dalam memperlakukan istrinya perlakuan yang kurang baik? Ya berarti itu adalah suami yang durhaka, narsis. Dan bagaimana hukum suami yang telah mentalak istrinya tapi tetap menggaulinya? Zina, haram. Apa istri wajib THR? Nggak. B. Bagaimana kalau suami tidak mampu lagi untuk sudah ini tadi. B. Bagaimana abah saya? B. Gimana biar abah saya setuju sama calon kakak saya yang ya doa minta sama Allah yang terbaik. Gimana hukum memutuskan hubungan dengan mantan suami? Loh, ya mantan suami memang harus diputus hubungan. Kok memutuskan agar terjadi tidak? Ya memang harus. Kalau sudah cerai ya sudah, orang lain sudah. Uang nafkah belanja sama, nafkah anak besok. Apakah besarnya mahar mempengaruhi besarnya? Tidak ada hubungannya antara mahar dengan nafkah. Bolehlah seorang anak dipaksa nikah sama ortunya. Lihat itu tadi nanti mujbir apa tidak ortunya. Bercerai karena intervensi mertua gimana? Nggak boleh. Mertua nggak boleh berbuat seperti itu dan tetap aja usaha untuk dipertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Misal suami menghilang sampai 2 tahun tanpa kabar dan tanpa nafkah, kemudian istri meminta pengadilan cerai, apa hukumnya? Nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Harus ditunggu sampai saat ya cari dalil. Apakah dia masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup nggak bisa. Atau kalau memang sudah putus asa, jadi mungkin suaminya hilang usia 50, kemudian di usia biasanya keluarganya usia 70 meninggal, ya 20 tahun menunggunya. Ya agak memang makanya nanti ada taklikut tolak. Ada taklik tolak bagi calon suami. Bagi suami setelah nikah ada taklik tolak yang diajarkan oleh KUA. Itu memang untuk mengantisipasi yang terjadi seperti ini. Tapi berarti cerai karena khulu yang ditetapkan. Saya katakan pengadilan hanya bisa mencerai 2 hal tadi, lainnya enggak. Puasa sikat gigi, saya nerang bab nafkah dadak iki sikat gigi. Kalau hakim sudah memutuskan cerai tanpa sepengetahuan suami dan suami hanya terima akta cerai tapi suami belum pernah mengucapkan kata talak, apakah talak yang dijatuhkan hakim itu sah? Pertanyaannya, hakim apa sebabnya menjatuhkan talak? Kalau karena 2 tadi, iksar nafkah, yang kedua adalah ila, sah. Selain 2 ini nggak sah. Istri bekerja, sudah saya terangkan kemarin, ada persyaratannya. Beb, kalau sering bertengkar tuh harus bangun nikah. Tidak. Bangun rumah baru mungkin. Nanti bisa jadi damai sejahtera. Wallahu a'lam bishawab. Kalau suami sudah pergi tapi masih belum talak, apakah lakinya
wajib menafkahi, wajib. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.